saya pengen mau kasih lihat ini loh, perjuangannya bukan perjuangan hanya untuk keyakinan, tapi perjuangan untuk mendekat ke keluarganya, perjuangan untuk seorang perempuan, perjuangan si antara tadi kalian udah nonton juga kan si istri yang KDRT, di mana dia harus berjuang memilih keluarganya atau suaminya. Terus perjuangan si Angie memilih jalan hidupnya sendiri dan berjuang untuk keluarganya dengan empati keluarganya. Kita berkolaborasi 3 negara, Indonesia, Malaysia, and Australia. Karena ini sifatnya universal. Bagi saya pikir kalau misalkan masalah keluarga, semua negara juga pasti punya masalah keluarganya masing-masing. Tapi dengan budaya Western, budaya Asia, jadi saya pengen satukan gitu. Jadi kalian lihat nggak hanya di Indonesia ini terjadi, tapi itu juga terjadi di negara luar loh. Gitu. Awalnya kita sepakat dengan tim produser dengan Ibu Dewi gitu kan. Kalau kita nih sebenarnya nggak ngomong tentang film tentang agama gitu, karena kan dari judul aja kan sensitif ya. Dari awal gue bilang, Bu ini film kita agak sensitif gitu, jadi sebisa mungkin kita kurangi lah masalah bobot-bobot tentang religinya itu gitu kan, kita geser lebih ke dominan lebih ke keluarga gitu. Nah ini ada satu fragmen sebenarnya kan, ini kan yang belum di capture sebenarnya sama teman-teman filmmaker lain gitu kan. Kalau kita nonton film-film religi yang lain kan kita sudah tahu ya, tapi kalau sepengetahuan aku gitu kan ada satu fragmen bagaimana seorang perempuan sama manusia yang dari sudah baik menjadi lebih baik lagi itu belum ada gitu. Nah jadi aku pikir kenapa enggak kita bikin film ini gitu loh, jadi sesuatu yang jadi alternatif tontonan lah, jadi sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang gitu. Karena menurut kita gitu kan antara ibu dengan anak tuh sangat emosional sekali gitu ya, karena kan biasanya tuh seorang anak perempuan tuh sangat dekat dengan ibunya gitu kan. Nah, bagaimana ketika si ibunya merasa kehilangan sekali gitu kan, terus merasa si anaknya pun merasa gua nih mengkhianati ibu gua nggak ya gitu kan, gua nih mengkhianati keluarga gua kan. Itu yang penting harus kita sampaikan gitu loh, emosi seperti itu yang harus dapat disampaikan kepada penonton gitu. Jadi lebih ke emosional aja sih, lebih kuat ke antara ibu dengan anak gitu. Pertama-tama itu sebenarnya awalnya gue pikir gue di calling di project ini itu untuk memainkan dramanya kayak gitu. Belum ada bayangan karena waktu itu masih namanya tuh di calling namanya Reza, masih Reza doang. Begitu dapat skenario, Ustadz. Gitu. Ada debat ya nih gitu. Itu ekspresi pertama. Ustadz. Ya udah, tapi ya itulah maksudnya sebagai tanggung jawab kami sebagai seorang aktor, ya itu harus observasi, terus juga harus tahu gimana. Lebih banyak ngobrol juga sih sama Pak Kobut juga sama Kak Aca, karena kan intensnya di Kak Aca juga sama Pak Kobut. Jadi waktu itu lebih menanyakan mau Ustadz yang seperti apa yang akan dibawakan kayak gitu, karena draft sebelumnya memang kita juga agak deg-degan sih, karena ini kan adalah sebuah genre yang agak sensitif gitu waktu itu. Jadi bener-bener harus hati-hati banget untuk membawakan peran ini kayak gitu, karena kan di situ ada sebuah simbol Ustadz, itu kan sebuah simbol gitu ya. Nah terus abis itu akhirnya kita punya jalan keluar bersama-sama untuk membawakan Ustadz Reza yang seperti sudah teman-teman tonton. Apa yang gue pelajari sangat menarik sih jujur dari film ini, karena kalau untuk pengalaman pribadi gue sendiri, ibu saya itu adalah seorang mualaf gitu. Jadi pelajarannya itu juga sangat menarik sih, benar-benar dari ibu saya sendiri yang seorang mualaf, yang dari awal pertama masuk Muslim, beliau itu sama sekali nggak bisa baca Al-Quran, belum tahu tata cara sholat, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang seberusaha mungkin mama itu nggak bolong sholatnya, terus juga proses memakai hijab itu sebuah hal yang sangat besar. Seperti ya di film ini juga gitu, waktu Angie pakai hijab itu. Jadi
tiba-tiba jadi deg-degan yang Iya, karena ada pengalaman personal yang luar biasa kan, di antara apalagi nih ke ibu gitu ya aja deh. Karena bener sih, jadi di keluarga dari ibu itu sendiri itu memang ada pertentangan kayak gitu. Sampai akhirnya ada tahap proses buah hal yang besar itu adalah penerimaan. Gitu, bagaimana cara kita bisa menerima itu sangat besar banget gitu. Jadi awalnya yang kayak mama tuh ke rumah kakek sama nenek, sebenarnya dia pakai hijab, tapi ke rumah kakek sama nenek dia nggak pakai hijab, dilepas dulu. Iya. Iya, sampai rumah dilepas dulu, sampai ke rumahnya dia dilepas dulu. Bikin film lagi, bikin film. Ini bisa jadi cerita lagi nih. Saya ya. Tetap ada. Saya ya. Nah terus habis itu sampai akhirnya bener-bener dia coba Ya. memberanikan dirinya ke rumahnya itu untuk pakai hijab kayak gitu. Dan ya itu persis di film ini, Ya. cara melihat, cara menatap dari keluarganya Angie ke Angie, dari keluarganya mama ke mama saya itu bener-bener sama kayak gitu. Tapi ya itu namanya mungkin sebuah proses kehidupan Ya. kayak gitu, dimana akhirnya yang ibu saya coba berjuang, dan bagaimana di sisi lain keluarga saya mencoba untuk menerima. Wow. Itu Yes. wah, subhanallah, itu jadi usah lagi. Tuh kamu. Tangan dong buat kamu dengan cara dua kasih. Terima kasih. Tapi menarik quotes-nya, dari pertentangan menjadi penerimaan. Ya. Itu yang luar biasa. Terima kasih Ustadz Reza. Untuk karakter ini sebenarnya sih contoh yang paling real itu adalah waktu mertua saya kan juga orang Itali Katolik ya. Jadi waktu anaknya itu bilang saya mau nikah sama Dewi, Ya. terus dan Islam, si ibunya tuh sampai bawa suami saya untuk ke priest ya gitu, pastor gitu. Dan dia sampai nangis, dan suami saya kan juga udah tekadnya begitu, Ya. sunat segala macam. Saya jadi flashback gitu loh, gitu. Begini ya rasanya gitu. Jadi sementara itu juga banyak teman-teman saya yang anaknya pacaran beda agama apa segala macam gitu. Terus gimana ya? Gue mesti ngapain nih gitu. Anak gue tiba-tiba mau jadi muslim atau yang satu lagi. Ya udah, kita orang tua cuma bisa ngarahin aja, begini loh gitu. Ya menerima, mencintai, dan ikhlas melepas. Oh ya, kita kebetulan sama-sama satu ruangan kalau istirahat, jadi ya Aca banyak cerita juga gitu. Dia gimana kehidupan dia di luar, di segala macam, dan tetap Islam gitu. Saya kebetulan masih belum menonton filmnya secara full, tapi saya mudah-mudahan ya nanti malam saya nonton. Cuma yang saya ingat bahwa film ini di syutingnya udah lebih dari setahun yang lalu, karena kita penggambaran itu dari akhir September sampai 28 Oktober, saya hari terakhir syuting di Australia. Jadi pas setahun yang lalu. Untuk karakter Angie sendiri memang saya sebagai Aca tidak langsung mengalaminya di dalam kehidupan saya, walaupun dulu itu saya sempat pacaran juga beda agama, tapi saya tidak berusaha meyakinkan ke orang tua saya bahwa harus menerima pacar saya karena umur saya waktu itu masih 21 tahun ya. Cuma bahwa saya sekarang berada di Australia, yang saya tahu anak saya juga tinggal di lingkungan yang banyak orang Westernnya, saya juga merasa bahwa hal itu mesti saya persiapkan sebagai orang tua. Jadi saya ketika menggambarkan karakter Angie ini, saya ngebayangin Bridgia sebenarnya. Bahwa bagaimana sih apa yang dilakukan seorang perempuan jika dia bersekolah di sana, di luar negeri, jauh dari keluarga, dan mengalami toxic relationship gitu. Hal yang sebenarnya semua orang bisa alami, apalagi perempuan. Dan toxic relationship itu bukan hanya sekedar yang dialami seperti Angie sampai dia sebenarnya dipukul dan lain-lain, tapi bisa juga secara verbal gitu kan. Bagaimana seseorang yang umurnya perkuliahan, umur 21, 20 tahun, tapi dia jauh dari keluarga, tapi dia tidak punya pegangan di mana dia harus bercerita tentang isi hatinya, tentang kesehariannya, sehingga dia bergantung hanya kepada orang-orang terdekat di luar keluarga. Nah itu
ya saya sebagai Acha yang membawakan karakter Angie ya pastinya risetnya secara pengalaman hidup aja, dan bahwa ketika saya membawakan karakter yang Angie-nya itu menemukan keimanannya di tempat lain jauh dari keluarganya, ya saya cukup membayangkan saja bagaimana seandainya saya pulang dengan membawa berita yang sangat mengagetkan untuk keluarga. Dan saya paling suka scene film ini, memang yang membuat saya ingin bermain di film ini adalah skenario yang berbicara tentang di meja makan itu ketika Angie ingin memberitahukan orang tuanya bahwa saya dengan casualnya gitu ya, saya ingin punya berita nih. Saya pikir berita baik, tapi ternyata hal tersebut sangat membuat keluarganya kaget dan mengusir dia gitu. Sebenarnya nggak diekspektasikan. Sebelum film ini kami memang mengadakan press conference even sebelum syuting kepada teman-teman yang membuat channel YouTube tentang mualaf. Jadi saya banyak ngobrol sama narasumber yang mereka juga belum diterima sampai hari ini sama keluarganya. Jadi hal itu yang membuat saya juga bisa meriset peran Angie tersebut. Perjuangan ya ketika kita berusaha mewujudkan apa yang terbaik, gak hanya buat diri kita tapi buat sesama, dengan tulus dan ikhlas, dan yang menginginkan sesuatu yang bisa membuat dunia ini jadi lebih baik, itu aja sih perjuangan ya. Pilihan saya berdiri adalah bagian dari pilihan saya terhadap kemerdekaan. Yes. Saya orang yang terlahir merdeka. Bapak saya, ibu saya Islam abangan. Istri saya seorang Katolik, mertua saya seorang haji, suami istri. Saya menghormati semua agama atau semua pilihan hidup. Tapi jelas bahwa ketika saya harus memerankan seorang tokoh Yosef, di mana saya punya anak yang harus memilih beda agama, itu jelas sebuah persoalan lain. Ya, bahwa kita sehari-hari menjadi orang merdeka, tetapi kita pada suatu titik kita harus menjadi orang yang tidak rela membiarkan anaknya punya pilihan. Itu adalah sesuatu yang jelas lain. Kehidupan sehari-hari tidak selalu sama dengan di dalam seni peran. Tetapi seandainya tetapi mungkin karena saya sudah 66 tahun, jadi saya agak lebih mudah memerankannya. Kalau saya umurnya 40 tahun mungkin saya tidak bisa memerankannya karena pengalaman hidup saya belum terlalu cukup. Meskipun sampai hari ini juga saya sebenarnya merasa pengalaman hidup untuk seni peran selalu nggak cukup sebetulnya gitu. Sebetulnya saya nggak punya pesan untuk mereka. Karena itu terlalu personal. Orang memandang agama seringkali terlalu ribet kalau menurut saya ya, bahasa ribet. Mohon kalau bahasa ribet atau kata ribet ini nggak tepat, jangan dikutip. Karena nanti orang di luar sana bisa marah gitu. Meskipun memang menurut saya agama itu seringkali ribet gitu. Karena agama adalah sesuatu yang ditekankan kepada pikiran-pikiran kita agar selalu orang menuruti itu. Jadi apakah saya harus berpesan kepada mereka? Kalau Pak Yosef deh, kalau Pak Budiros mungkin ya, tapi kalau Pak Yosef yang berpesan ya. Iya, kalau Pak Yosef yang berpesan. Jangan ribet kawan. Dalam perjalanan sebuah keluarga kita ingin yang terbaik buat keluarga kita, orang tua, istri, adik dan semuanya. Tapi tiba-tiba akan selalu ada kejutan yang kita nggak harapkan dan nggak kita duga-duga sebelumnya. Dan seringkali ketika sesuatu yang nggak mengenakan itu muncul, kita nggak bisa mikir apa peran gue sebagai anak, sebagai kakak, sebagai suami itu kurang baik ya, sehingga semua ini terjadi di keluarga gue saat ini. Nah di perjalanan Willy ini yang bisa relate sama gue, salah satunya adalah bahwa oke, nggak apa-apa punya pertanyaan seperti itu, tapi kita jangan terjebak berlama-lama menyalahkan diri sendiri, karena kita nggak akan kemana-mana. Yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu dalam tanda kutip isu utamanya apa, kita cari solusinya apa, apakah kita harus kompromi, apakah kita mempertahankan ego kita untuk menganggap ini masalah yang tidak termaafkan sekalipun. Jadi ya udah, intinya adalah atas nama cinta, atas nama saling menghormati rasa sayang terhadap keluarga, insya Allah semuanya bisa terlewati dengan baik selama
kita melakukan apa yang kita pikir harus dilakukan, Ya. dan jangan terjebak berlama-lama dengan antara kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri sendiri. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan dari karakter Willy sih. Betul, karena ketika sesuatu yang buruk pasti tidak buruk lah ya, Bang Dias ya. Ada satu isu bertabrakan dengan keyakinan, sudut pandang kita tidak bisa tidak menyalahkan orang lain duluan. Ya. Tapi mau sampai kapan? Kalau kita tetap punya prinsip kita yang kita, oh ya udahlah lu salah, gue bener. Jalan tengahnya kapan mau ditemukan? Cari prioritas utama apa, dan mungkin prosesnya agak gampang, dan pada satu titik lu harus meltdown. Even lu laki-laki sekuat-kuatnya nangis aja udah. Lu pilih siapa, istri atau ibu lu dalam hal ini. Kalau perlu dilakukan. Jangan sok kuat tapi tiba-tiba lu nggak kemana-mana. Tokoh Ramli juga berjuang loh, ya, para ibu-ibu berjuang loh. Dia penuh perjuangan. Coba kita tanya, setuju nggak kalau tokoh Ramli Berjuang supaya mendapatkan istri lagi. Boleh nikah lagi, tapi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ya bapak-bapak juga jangan contoh perilaku si Ramli. Manusia seperti Ramli saya yakin ada di dunia ini. Di Indonesia nih ada, tapi ini tidak patut dicontoh karena mungkin tokoh Ramli ini dia hanya mengambil sepenggal aja tanpa melihat secara utuh demi kepentingan dirinya sendiri. Itu jangan dicontoh dan ditiru. Dan kalau saya pribadi, saya berharap nambah lagi. bukan. Maksudnya nambah film lagi. Nambah film lagi. Cukup. Ribet. Kalau ribet Pak, udah Pak, cukup Pak. Saya berharap tokoh NG ini semakin banyak di bumi Indonesia. Ya, tokoh NG ini semakin. Tunggu dulu, NG loh. Ya ini berkaitan dengan film ini ya. Tokoh-tokoh seperti NG ini semakin banyak di bumi Indonesia. Apa artinya? Apapun yang kalian yakini, apapun yang kalian percayai, nggak usah ngelihat backgroundnya, silakan pindah, itu urusan pribadi kalian. Pindahlah untuk diri kalian sendiri, tapi outputnya adalah cinta. Outputnya adalah kasih sayang, cinta kasih. Saya paling gak suka orang yang udah pindah sana sini tapi membandingkan sebelum dan sesudah. Terus membandingkan ayat demi ayat, nanti ngetawain, terus terjadi duta. Itu saya paling gak suka tuh. Kalau mau contohlah tokoh seperti Angie, ya, dia tetap merangkul, tetap damai, tetap kaya akan cinta kasih. Dan sepertinya pengalaman di sini kok hampir sama ya. Saya pun juga punya pengalaman yang sama dengan rekan-rekan yang tadi. Saya kalau ditanya, saya orang Minang. Kenapa? Papa saya orang Minang, Bukit Tinggi. Nggak perlu dijelaskan dong apa yang diyakini. Ya kan? Tapi ketemu mama, ya akhirnya dia berpindah. Dan saya dari kecil udah terbiasa dengan kumpul dengan keluarga papa yang muslim, dan itu nggak ada masalah. Tidak ada penolakan sampai detik ini. Kami saling toleransi. Udah nggak ngelihat apa yang kami yakini. Yang kami lihat hanyalah kami adalah keluarga darah daging dan saling mengasihi. Saya Syamil Freda dari Malaysia. Jadi kalau untuk karakter Nina ini memang relate banget sama wanita-wanita di luar sana. Karena saya percaya yang ramai wanita di luar sana masih ataupun udah keluar dari abuse relationship atau toxic relationship. Kerana mereka tuh kayak mau taat pada suami tapi sebenarnya nggak tahu beda sayang ataupun sakit gitu kan. Jadi sebagai seorang Nina itu dia itu mau pertahankan rumah tangga tapi sebenarnya dia dalam toxic relationship. Dia nggak tahu dia dalam toxic relationship kerana dia bilang oh dalam Islam kita harus taat pada suami, kita nggak bisa gini gitu kan. Jadi saya sendiri kalau pengalaman syutingnya bersama Abang Yama itu memang agak intens kena Jadi atlet MMA. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya okey. Cuma saya itu prep untuk Nina itu memang agak berat ya kerana dia harus melalui relationship yang dipukul semua kan. Alhamdulillah semuanya okey, cuma ini saya mau kasih tahu sama wanita di luar sana, kalau kalian lagi dalam toxic relationship ini, jangan disimpan ataupun jangan coba untuk stay keluar dari toxic relationship ini kerana itu enggak bagus ya, jadi kayak apa ya, sakit gitu kan.
Saya Hazman Idrus, mungkin sudah tahu, saya aslinya dari Malaysia. Dan kalau mau ngomong soal saya punya pribadi juga yang related dengan kisah cerita Air Mata Mualaf ini. Tapi kayaknya nggak usah ceritain deh. Udah di-spill tuh. Istri saya marah ntar. Ceritanya udah beberapa tahun kemarin gitu. Tapi sejujurnya memang nggak ada pertukaran agama itu nggak ada waktu itu ya. Habis itu aja. Oke. Jadi kalau buat film ini yang saya lihat di Indonesia, ini ya bukan sesuatu yang sensitif ya. Memang sensitif ya, tapi kayak technically not too sensitive di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia itu pasti ada hujatan-hujatan ya, karena orang yang dari sana mereka itu lebih ke arah Islami gitu. Jadi apa aja yang berlaku di luar lingkaran agama Islamiknya, jadi mereka itu akan menghujat. Contoh kalau kayak saya kemarin pernah syuting dan saya berperan sebagai peran orang Hindu waktu itu, tapi di Bali, di Bali Indonesia. Dan pas saya ngepost di sosmed, ternyata saya dihujat di sana. Sampai mereka bilang saya kafir atau apa semuanya, sampai ke keluarga ya semuanya. Hanya acting padahal. Iya padahal itu bukan acting yang beneran saya bikin semuanya, cuman foto-foto terus mereka cut saya nggak bikin ritual-ritual atau apa. Jadi mereka itu memang sensitif itu tanpa belum melihat apa yang sebenarnya berlaku. Jadi memang kalau di antara dua negara itu berbedanya dari sudut agamanya itu memang banyak jurangnya gitu. Karena di sini kan ada banyak agama dan bebas beragama di sana. Jadi kalau di sana itu memang agama resminya Islam. Jadi apa aja yang berlaku di luar agama Islam itu, kalau melihat orang Islam yang bikin sesuatu perkara, pasti mereka akan menhujat. Ya, pengalaman yang luar biasa banget. Saya bisa ada di film tersebut yang sebenarnya saya di-hire sama Ibu Dewi sebagai aktor, tapi kita juga berdomisili di sana. Jadi saya banyak juga kasih masukan ke Ibu gitu soal mobilitas kita di sana, enaknya commute-nya pakai apa, terus parkir di mana, terus spot-spot seperti apa. Kita sebenarnya juga punya tim dari Australia yang DP kita, Director of Photography kita, tim. Dia juga sudah mengetahui lokasi-lokasi yang terbaik untuk footage-footage di Australia. Cuma pengalaman saya waktu itu adalah karena saya masih tinggal di daerah tengah kota waktu itu, di Paddington, dan kita syuting yang adegan saya ngerokok itu di Oxford Street. Nah itu jalan kaki dari rumah saya sekitar 400 meter. Jadi saya bisa syuting terus pulang ketemu anak sama mantan suami saya waktu itu. Jadi saya seneng banget waktu itu. Dan yang pasti merasa bahwa ternyata ya Ibu Dewi benar-benar memberikan saya rezeki yang pas banget waktu itu buat saya. Saya pengen ada di dekat keluarga dan syuting, pulang ketemu keluarga, dapat film ini gitu. Ya sebenarnya ini adalah paket bundling. Buy one get one. Enak ya, syuting dekat rumah. Iya. Saya rasa kayaknya kayak gitu deh kayaknya ya. Kenapa ngincer saya kayaknya Aca udah punya visa Australia, oke boleh jadi casting gitu. Ya kalau itu Bu Dewi sih yang semangat untuk kayak ayo dong nyanyi lagi gitu. Padahal saya udah bilang, Bu saya udah di musik tuh udah enggak Bu, saya nggak pengen jadi diva juga, nggak pengen jadi penyanyi gitu. Tapi karena Ibu bilang nanti suaranya nanti aneh dong kalau misalnya harusnya Aca nyanyi gitu. Terus habis itu akhirnya ya udahlah ikutin aja gitu, kayak karena emang lagunya juga dari Mbak Tia Subiakto, dulunya juga pernah juga ngisi soundtrack sama Mbak Tia, scoringnya gitu. Jadi kesempatan yang luar biasa ya diterima dengan baik dan mudah-mudahan aja bisa mengisi film ini dan mewakilkan tema lagu dalam film. Karena Aca ini kan udah lama nih ya nggak di dunia musik ya. Terus aku pengen kayak Aca comeback dong Ca gitu, nyanyi lagi gitu. Kayaknya orang kan juga pasti kangen sama suaranya dia. Terakhir Aca nyanyi apa ya? Bukan apa? Terakhir itu nyanyi sama Reza Rahadian. Yang sampai apa sampai nanti ya? Sampai menutup mata. Sampai menutup mata, sampai nanti. Oh iya sampai menutup mata. Ya. Terus kan belum ada lagi tuh, makanya aku pikir pasti kalian tuh pengen denger suaranya Aca lagi.
Jadi udahlah sekalian Walaupun aja. saya les dulu sama Uci Nurul itu kayak ya Allah suara saya udah begini sekarang. Course lagi ya. Iya, course lagi. Jadi akhirnya comeback di film ini. Berarti bisa dibilang ya aja lagi di film ini ya. untuk Iya, filmnya pertama ya. kali. Terima kasih sebelumnya kalau dibilang mengena gitu ya, itu satu kehormatan buat saya bisa mengantarkan perasaan itu gitu. Intinya, mungkin saya udah pernah bilang bahwa saya berusaha mencari tahu apa sih perasaan dan feeling apa yang saya pernah punya setiap saya dapat dipercayakan satu peran, dan kebetulan di peran ini secara umum Willy tadi sudah saya sampaikan, dan khususnya di Aca, mungkin kalau boleh sedikit sharing, saya punya pengalaman pribadi lah ya, kurang lebih dengan adik saya namanya saudara, kita pernah berselisih paham, bertengkar dan segala macam, dan mungkin apa yang tak mainkan di Aca itu pernah terjadi dengan adik saya dulu, dan ketika kita bermain itu semua ke-recall dengan sendirinya, dan gue nggak mau holding back dan segala macam karena ya aku berusaha ngasih yang terbaik dan Aca juga ngasih yang terbaik juga. Cuman ya kalau sedikit bocoran ya setelah itu comebacknya emang susah dan sempat agak lost sedikit. Akhirnya ujung-ujungnya aku nelpon adikku minta maaf lagi, diulang lagi fase itu. Setelah minta maaf sama Aca, aku minta maaf sama adikku. Wow, jadi in real life langsung setelah adegan itu nelfon ke adiknya. Iya, ambil sesenggukan. Ya kita hadirkan adiknya Rizky Hargono. Bukan acara itu ya, bukan. Bukan. Gue lagi sedih. Dia lagi sedih, dia mau nangis. Gak jadi sedih guys. Rusak udah momen gue. Semuanya sih, maksudnya aku bilang dari semua yang orang-orang hebat ini ceritain, aku bisa relate dan aku sangat bisa menangkap pengalaman hidup mereka, dan aku banyak belajar dari mereka semua dengan ceritanya. Dan singkatnya lagi kalau boleh sedikit nambahin, film ini adalah film dengan muatan emosi yang sangat luar biasa, overload banget, sampai ketika saya syuting udah ya adalah cerita lain di set terakhir di makam tuh aku nggak bisa nahan. You know, sesuatu yang berat lu harus rilis, dan aku berpisah sama Willy itu sesuatu yang nggak mudah buat saya lakuin.